Takumers. Oke, kembali lagi dengan aku Jessica. Podcast kali ini aku akan ngebawain tema Youth Can Be the Maximum Impact yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Dan kesempatan kali ini aku kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih. Jadi beliau adalah salah satu TikTok content creator yang sudah bisa menjangkau kaum muda-mudi Kristiani di Indonesia dan berhasil nih sampai menciptakan sebuah grup chat Telegram, dan di situ dia berperan besar juga untuk meningkatkan iman kaum muda-mudi di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke. Dan dari sini kita jadi tahu bahwa seorang anak muda bisa menjadi dampak juga untuk orang-orang di sekelilingnya. Jadi pada lama-lama langsung aja aku persilakan untuk Kak Beryl memperkenalkan diri. Oke, shalom Takumer, shalom Jessica, salam kenal semua. Perkenalkan nama aku Timothy Beryl. Mungkin kalau teman-teman tahu aku dari sosial media, dari TikTok Mas Beryl, dari Instagram atau yang lainnya. Ya, seperti mungkin yang tadi Jessica udah bilang, bagaimana aku menggunakan sosial media sebagai wahana aku dalam memberitakan atau selalu berusaha untuk memberitahu kebenaran firman Tuhan gitu, atau hal-hal yang gimana sih kita sebagai anak muda Kristen. Biasanya aku suka buat konten tentang yang sesuatu yang relate gitu sama kita anak-anak muda Kristen tuh, yang kita hadapi kehidupan tuh seperti apa gitu sih. Jadi salam kenal, aku 20 tahun, aku sampai sekarang juga masih kuliah di tingkat akhir. So salam kenal semua Takumers. Oke, thank you Kak Beryl. Daripada lama-lama nih, Takumers, aku akan langsung tanya dan ngobrol-ngobrol sama Kak Beryl. Gimana nih awal Kak Beryl? Boleh. Kok bisa nih jadi, atau kepikiran, aku kayaknya jadi TikTok content creator nih. Wah, kalau misalkan dibahas tentang kok aku pengen kepikiran atau aku pengen jadi seorang konten kreator rohani gitu ya, apalagi bidangnya tuh rohani gitu. Enggak, itu bukan aku yang pikirkan, atau itu bukan aku yang mau bahkan. Karena begini, masa lalu ya biasanya anak muda dengan semua pergaulan, semua kehidupannya yang ya namanya juga biasanya dibilangnya YOLO gitu kan, you only live once. Jadi sebagai anak muda pun aku menjadi anak muda yang menerapkan prinsip you only live once gitu. Jadi yang kayak aku suka-suka aku mau mengapain, mungkin aku bertindak suka-suka. Apalagi pada saat masuk kuliah, aku kuliah di luar kota, aku ngerasa kayak bebas nih, nggak ada orang tua segala macam. Akhirnya aku menerapkan cara hidup yang salah. Aku menerapkan cara hidup yang sebenarnya cara hidup yang aku jalankan itu merusak diri aku sendiri gitu. Minum, rokok, dan hal-hal lain yang sebenarnya itu merusak organ-organ tubuh aku gitu. Tapi justru karena itu puji Tuhan Tuhan izinkan ada sebuah pergumulan atau permasalahan yang aku hadapi di diri aku, yang membuat, mungkin kalau misalkan diceritain itu panjang lebar, tapi puji Tuhan ada sebuah kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui aku. Mungkin aku bisa bilang kayak Tuhan masih mau beri satu kesempatan hidup lagi gitu di tengah aku dengan kesekaratan aku waktu itu. Karena ya itu hal-hal yang aku bilang. Jadi mungkin kalau misalnya Takumers ya, apalagi pasti kan anak-anak mahasiswa gitu ya, yang masih suka coba A, B, C. Wah teman-teman, yuk ditahan-tahan segala macam, karena gak enak rasanya sekarat dan mau udah kayak antara hidup dan mati, itu gak enak banget teman-teman. Tapi puji Tuhan masih kasih kesempatan buat aku bisa nafas sampai sekarang. Tapi di saat mungkin aku sekarat ya, dalam hatiku cuma bilang kayak gini, Tuhan, oke, kalau misalkan aku mau meninggal, oke, tapi aku mau minta maaf buat segala dosa dan kesalahanku. Namanya manusia itu biasanya suka kayak kalau udah mau mati inget Tuhan, ya kan? Tapi Tuhan, kalau misalnya Tuhan masih bisa kasih kesempatan aku hidup sekali lagi aja, Tuhan, aku mau untuk sisa hidupku itu untuk melayani-Mu. Aku bilang kayak gitu di dalam hati aku. Di saat aku lagi sekarat dan nafas aja udah susah, udah ngap-ngapan gitu. Cuma selesai aku berpikir seperti itu, tiba-tiba nafas panjang Tuhan kasih.
Tuh aku ngerasa kayak sebuah ada mukjizat Tuhan juga, ada sebuah tanda yang Tuhan kasih, terus yang kayak aku ngerasa kayak wah aku harus apa nih? Aku harus apa nih? Akhirnya karena aku udah bilang seperti itu, aku udah nyatakan dalam hatiku seperti itu. By the way, pada saat aku mengalami itu, aku berada di luar Indonesia dan itu lagi genting-gentingnya corona awal-awal. Ya, jadi belum lama teman-teman, masih di tahun 2020 awal kisah maksudnya sebuah titik balik aku gitu. Terus akhirnya ya udah, aku puji Tuhan bisa balik ke Indonesia, aku bisa menjalani pengobatan, aku bisa menjalani hal-hal yang membuat aku ya pengobatan gitulah ya. Karena ada beberapa organ tubuh aku yang rusak gitu. Karena minum, karena rokok dan lain-lain. So di sini aku juga ngingetin nih anak-anak muda, Komukers semua, Takumers semua buat jaga diri lah selagi kita masih muda. Dah di titik itu akhirnya aku mencoba untuk oke, Tuhan, aku udah bilang kayak gini nih, sekarang apa yang harus aku lakukan? Aku mencoba untuk let's go, aku mau baca Alkitab. Let's go, aku mau coba punya waktu saat teduh. Pagi aku berdoa, malam aku berdoa, aku cari firman Tuhan, aku buka Alkitab gitu. Ya, karena pada saat aku balik ke Indonesia juga kondisiku belum full yang bugar gitu, enggak semena-mena langsung bugar. Aku butuh pengobatan dan juga di saat proses pengobatan itu berjalan, aku cuma bisa ya duduk, baca Alkitab, karena aku teringat terus gitu kan akan hal itu. Akhirnya semakin dalam aku mencoba untuk mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan, aku mulai bisa merasakan kalau Tuhan memberikan sesuatu, Tuhan memberikan jalan, Tuhan memberitahu jalan apa yang harus aku ambil gitu untuk melayani Tuhan. Di titik itu aku ngerasa kayak oke, aku punya suatu relasi nih sama Tuhan. Di setiap mungkin aku kasih tahu, setiap doa malam, setiap pujian penyembahan itu aku ngerasa kayak itu terkoneksi gitu. Aku bisa nanya Tuhan maunya apa. Tuhan bisa kayak Roh Kudus berbicara gitu. Kamu begini. Ayo terus baca firman. Kamu coba buka dari sini. Kamu coba buka. Terus aku taat tuh. Kata Tuhan seperti apa, bagaimana. Sampai di titik Tuhan, gimana cara aku mau melayani full gitu. Terus karena Tuhan bilang bukan cuma untuk diri kamu, tapi ayo kamu juga harus bisa menjadi dampak buat yang lain. Oke Tuhan, gimana caranya? Ya, karena itu prosesnya beberapa bulan lama tuh. Sampai Tuhan kasih tau, tuh kamu lihat ada HP kamu di depan. Ya. Biasanya kan kalau misalnya lagi doa saat teduh kan kayak yang Tuhan, aku lagi saat teduh, masa aku ngambil HP sih? Ini suara api yang mengarahkan aku, Roh Kudus atau roh lain nih yang suruh buka HP ini pas aku saat teduh. Tapi ya Tuhan bilang itu ada HP kamu, ambil. Terus kayak oke, aku udah buka nih HP aku. Terus aku disuruh buka sosial media. Aku disuruh buka, ini mungkin bakal kedengeran gak make sense atau apa, tapi ini hal yang aku rasakan ya. Aku disuruh buka TikTok, aku disuruh buka Instagram. Terus kayak Tuhan, terus oke lah aku buka ini, kenapa? Ini tempat aku main-main, share foto, share video yang masih gini-gini ya kan TikTok. Terus aku harus apa Tuhan? Ya share, ya kasih tahu anak muda lainnya apa yang kamu alami, apa yang mau firman Tuhan sampaikan pada anak-anak muda. Wah, aku bilang Tuhan serius nih. Dulu aku tuh isi snapgramku ya, apalagi di close friend gitu ya. Aku suka ya di bar, di klub, minum, bla bla bla. Masa tiba-tiba aku share-nya ayat? Masa tiba-tiba aku share-nya renungan? Ya mau dibilang apa sama teman-teman aku Tuhan? Nanti aku langsung tiba-tiba munafik kali nih. Aku tahu lah biar kehidupanmu kayak gini. Tapi Tuhan bilang, enggak, udah lakuin aja. Oke, aku di titik yang kayak, oke Tuhan bentar ya. Aku pengen mikir dulu nih. Biasanya manusia pengennya pakai cara manusia supaya gimana gitu. Ada yang aku hide dulu, ada yang apa. Tapi udah. Akhirnya aku mencoba, oke Tuhan. Aku mencoba dari ini ya. Aku share, aku nyanyi lagu rohani. Karena aku hobiku nyanyi gitu. Oke, mulai aku share lagu rohani. Ya. Terus Tuhan bilang, gak cukup di situ. Ayo share firman aku. Share firmannya aku. Yang ada dalam Alkitab itu. Oke.
itu di saat aku mau bikin video berkat pertama kali, ya video berkat pertama kali di mana aku ngomong, teman-teman bisa buka misalnya kayak bagaimana cara tahu terangnya Tuhan atau bagaimana cara hidup sesuai terang dari Tuhan gitu ya. Itu dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi, aku cuma gini doang depan HP yang kayak Shalom guys, ngetek berpuluh-puluh bahkan nggak tahu ratusan kali ada kali aku ngetek. Itu cuma kayak delete. Gimana nih caranya? Sampai akhirnya aku di titik yang jam 5 pagi nih. Oke, udah selesai nih. Udah selesai tuh video 40 detik itu aku ngomong gitu ya firman Tuhan. Terus akhirnya aku share jam 5 pagi. Supaya apa? Supaya nggak ada yang nonton. Karena masih pagi. Belum ada yang bangun. Tapi teman-teman, ya kan yang aku lakukan itu adalah jalannya Tuhan ya. Dimana Tuhan mau aku untuk share firman. Ya. Jam 5 aku share, aku langsung tidur. Terus jam 9 aku buka. Ya namanya dulu yang awal-awal awal-awal kayak yang nonton banyak tuh wah happy banget gitu. Aku jam 9 bangun aku buka yang nonton itu 250.000 orang video itu. Dari situ aku bilang, oh oke Tuhan. Kalau misalkan aku ikutin aja caranya Tuhan maunya apa, Tuhan ngomongnya apa, aku ikutin, ternyata Tuhan yang bawa kok. Tuhan yang bawa naik juga video itu untuk disebarkan ke anak-anak muda, ke siapapun yang nonton gitu. Karena aku percaya setiap video berkat yang emang Tuhan arahkan untuk dibuat itu, ya mungkin gak ada yang kayak langsung scroll, ada yang apa, tapi 1-2 orang itu yang namanya jiwa. Kalau misalkan dia kena sama video itu, berarti kayak berdampak banget, bisa berdampak banget buat hidup anak itu. So, jadi kalau ditanya, akhirnya aku meneruskan, aku turut kata Tuhan gimana, aku coba cari. Oke Tuhan, aku pengen banget nih kasih hal-hal yang related banget nih. Relate banget nih, aku anak muda. Misalnya aku dari gereja apa biasanya kebiasaannya kayak gini, lucu. Aku pengen coba untuk share sesuatu hal yang kayak relate tapi lucu, sehingga anak-anak muda juga tertarik gitu untuk nontonnya. Itu awal dari motivasi aku pengen share firman Tuhan tapi dibuat secara yang mungkin lucu atau menarik supaya anak-anak muda tuh kayak tertarik gitu untuk mau tahu firman Tuhan, mau tahu Tuhan kayak apa sih, sentilan-sentilan lucu-lucu gitu sih. So kalau dibilang kepikiran atau apa, bukan aku yang pikirin, Tuhan, aku bisa bilang Tuhan yang pikirkan dan arahkan gitu sih Jessica. Oke, benar sih Kak. Aku juga percaya bahwa ketika Tuhan menggerakkan kita jadi berkat, dan Tuhan emang sudah, Kak Beril, kamu harus jadi berkat nih, bahkan dengan cara yang mungkin gak emang bisa dipikir gitu ya. Dari situ kita yakin dan percaya bahwa emang dari hati kita mau menjadi berkat buat banyak orang. Dan yang aku tahu sebenarnya juga kadang algoritma TikTok itu kadang bisa masuk FYP, kadang masuk juga enggak. Kadang yang nonton bisa kayak tadi Kak Beril langsung 250.000, kadang bisa cuma ratusan kan. Di situ emang kayak apa sih yang bisa kita bagi ke orang, betul. Itu pasti kalau dari Tuhan pasti akan Tuhan buat luar biasa. Yes. Oke. Tadi kan kita udah bahas gimana nih Kak Beril jadi awalnya jadi TikTok content creator. Terus yang aku tahu juga nih Kak Beril akhirnya punya ini grup chat Telegram yang akhirnya namanya Pelita dan Berkat. Yang aku tahu juga di situ isinya sekarang yang aku pantau udah 14.000 lebih kaum muda-mudi di Indonesia yang join nih di Telegram tersebut. Nah, gimana nih Kak Beril awal terbentuknya grup chat itu, dan kayak tujuannya Kak Beril ini apa gitu awalnya? Oke. Puji Tuhan, yes, Pelita dan Berkat sebuah komunitas online. Ya, kita dipertemukan dengan online, kita melakukan kegiatan dari awal biasanya dengan online. Sebenarnya itu bukan balik lagi bukan aku yang mau, karena aku masih di saat itu aku masih yang kayak nanti dulu deh Tuhan gini ya. Suka mundur gitu. Tapi anak-anak muda itu yang justru di komen, "Kak, ayo kita bikin grup yuk. Aku pengen belajar juga nih firman Tuhan. Aku pengen tahu juga nih cara saat teduh gimana. Ya, aku pengen kenalan juga nih sama teman-teman yang lain." Itu mungkin dari November ke Desember, sekitar 1 bulan, di saat doa malam aku bilang kayak, "Tuhan,
buat gak ya grup rohani ini Tuhan? Kayaknya nanti aku harus ngurusin ini lagi, aku kan masih kuliah Tuhan. Ya, tapi Tuhan bilang kayak, yes, ayo jadi wadah. Ayo jadi wadah. Lagi. Ya udah Tuhan, tapi kayak bentar, aku mikir lagi dulu. Aku harus bikin nih jadwalnya kayak gini atau apa kayak gini gimana ya kegiatannya ya Tuhan ya. Ayo, yang penting dibuat, yang penting dibuat jadi wadah buat generasi muda. Tuhan selalu bilang generasi muda, gerakan generasi muda. Kayak Roh Kudus arahkan itu. Sampai akhirnya di Desember aku punya tekad kalau sebelumnya aku suka live di TikTok malam-malam untuk worship before sleep. Itu saat teduh malam-malam bareng, aku yang pimpin, teman-teman yang lain nonton sambil saat teduh di rumah. Karena di situ aku bilang kayak, oke teman-teman, yuk kita buat grup rohani. Karena Tuhan bilang kayak, oke, ayo jadi wadah yuk. Roh Kudus gerakan gitu. Terus akhirnya lagi Beryl ya. Pada saat tahun baru dari 2020 ke 2021 itu aku kena shadow ban TikToknya, sehingga aku nggak bisa upload sekitar 4 hari. Padahal itu lagi tahun baru tuh, aku udah nyiapin video buat tahun baru gitu. Tapi aku baru bisa upload di tanggal 2 Januari. Itu kenapa ini kita baru beberapa hari dari 2 Januari 2022 ya. Kemarin puji Tuhan Pelita Berkat 1 tahun anniversary gitu. 2 Januari aku upload malam-malam. Kemarin pagi-pagi, sekarang malam-malam. Supaya apa? Supaya Tuhan, aku share nih. Tapi semoga mentok-mentok ya 50 lah Tuhan yang join. Supaya aku nggak keteteran, supaya aku bisa ya udah tahu semua membernya siapa gitu. 50 aja Tuhan ya. Nawar lagi tuh manusia tuh kan. Tapi lagi dan lagi. Di saat udah biasanya abis kena violation TikToknya, videonya tuh bakal kena shadow ban sehingga yang nonton dikit gitu ya. Pengennya gitu kan, jadi kayak ya udah dikit aja juga 50 Tuhan. Tapi ternyata enggak. Tuhan kasih kayak aku share besoknya aku bangun. Enggak itu dalam 1 jam itu udah berapa ratus ribu, aku juga udah berapa ratus ribu juga. Akhirnya kayak yaudah oke Tuhan. Let's go. Kita jadi wadah anak generasi muda nih yang Tuhan mau. Aku buat. Akhirnya kita di Telegram karena membernya limit, nggak ada limitnya kan. Terus buat di Telegram. Terus akhirnya aku mencoba untuk mencari pengurus. Terus dengan pergumulan bla 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 akhirnya terbentuk pengurus. Aku membuat jadwal dan lain-lain. Sampai puji Tuhan, aku benar-benar ngerasa di titik sekarang karena puji Tuhan sekarang aku lagi bersyukur. Aku selalu pengen bersyukur, tapi aku lagi suka cita banget karena puji Tuhan sekarang aku lagi ada di Bali. Di mana di Bali ini karena trip rohani yang dibuat oleh tim Pelita dan Berkat. Jadi kita waktu itu kemarin hampir 2 minggu lalu kita buat ibadah di Jogja, terus kita ke Surabaya, kita Banyuwangi, kita ke Bali, sampai kemarin kita buat ibadah di Bali, kita berbagi berkat sama teman-teman yang ada di Bali. Itu teman-teman dari online ngebuat saat teduh bla bla bla, terus sampai akhirnya sekarang puji Tuhan kita benar-benar bisa menjadi ketemu langsung sama anak-anak yang lain, sama teman-teman yang lain dari kota-kota, benar-benar yuk jadi pelita dan berkat itu gitu. Itu sih sampai akhirnya aku sekarang lagi lagi Tuhan baik banget. Maksudnya Tuhan selalu baik, tapi di titiknya itu Tuhan baik banget sih gitu loh. Kenapa namanya Pelita dan Berkat gitu ya? Karena sebenarnya teman-teman balik lagi ya, biasanya kan ada yang berpikir masa iya ceritanya dari mimpi, ada dari apa tuh, kalau dari mimpi bukan Tuhan lah atau apa segala macam. Tapi aku selalu percaya Tuhan kalau bekerja lewat mana aja. Pada malam itu Desember sebelum aku membentuk grup itu, aku dapat sebuah mimpi teman-teman. Aku dapat sebuah mimpi di mana aku lagi nemenin nenekku, omaku, di mana aku lumayan deket sama omaku, aku sayang banget sama omaku. Omaku pada saat itu di mimpi aku lagi sekarat.
ya. Aku dengan beberapa cucu-cucu yang lain gitu. Terus ibaratnya di sini nih ya, nih di kasur rumah sakit, aku di sini, om aku di sini. Di sini itu teman-teman ada sosok cahaya putih besar. Cahaya putih besar. Yang tiba-tiba di mana om aku lagi sekarat ini, kata-kata sebelum terakhir om aku, tapi memang om aku sebenarnya sudah dipanggil Tuhan. Tapi pada saat aku mimpi itu om aku lagi sekarat. Terus kayak pas om aku lagi mau pergi, om aku sama cahaya putih ini kayak berdua ngomong. Kayak jadi ada dua suara gitu. Ngomongnya gini, Beryl, kamu harus jadi pelita dan berkat ya buat sesama. Kata-katanya, Beryl, kamu harus jadi pelita dan berkat ya buat sesama. Cukup di situ mimpinya selesai, nggak panjang-panjang. Aku bangun kayak aku kepikiran terus kata-kata pelita dan berkat. Oke, pelita dan berkat apa nih? Oh ternyata aku relate-in, oh ini sama mungkin dengan terang dan garam. Ya, pelita terang, berkat jadi garam. Garam menjadi berkat gitu. Oke. Pelita dan berkat. Sampai akhirnya aku pergumulanku terjawab untuk membuat grup. Terus nama grup kita pelita dan berkat. Supaya apa? Supaya mungkin kalau misalnya aku bisa jadi pelita dan berkat, teman-teman yang lain bisa jadi pelita dan berkat, sehingga bisa menjadi pelita dan berkat lagi buat yang lain, menjadi pelita dan berkat lagi buat yang lain, sehingga kasih Tuhan, berkat dari Tuhan tuh terus berketerusan. Itu sih awal mula kenapa aku membentuk grup. Sampai sekarang puji Tuhan ada 14.000 anggota di seluruh Indonesia. Sampai akhirnya puji Tuhan kita bisa membuat ibadah, kita bisa membagi berkat. Itu Jessica. Oke, memang perjalanan yang luar biasa ya Kak Beryl, bisa sampai menjangkau akhirnya puluhan ribu kaum muda-mudi di Indonesia. Dan di situ benar-benar, emang benar kata Kak Beryl, kiranya ketika kita jadi pelita dan berkat, dan supaya orang lain juga bisa jadi pelita dan berkat. Nah, aku ini penasaran nih Kak, kan ini komunitas online ya, gimana sih kegiatannya di pelita dan berkat itu sendiri? Maksudnya Kak Beryl, yang saat teduhnya itu seperti apa, terus sarana prasarannya kayak gimana, terus pelayanannya gitu, dan mungkin ada kayak ketentuan-ketentuannya mungkin Kak. Oke. Ketentuannya pokoknya siapapun anak muda dari manapun, kalau kamu mau untuk mendekatkan diri, maksudnya belajar untuk bertumbuh bareng-bareng sama teman-teman yang lain, bertumbuh ke arah Kristus, boleh join. Apapun itu. Mungkin even bukan dari teman-teman kita yang Kristen, banyak banget yang mau tahu tentang Tuhan Yesus bagaimana sih, yang mau untuk ikut. Yuk, mungkin biasanya ada banyak banget yang join temanku kayaknya asik banget nih kayak gini Zoom setiap berapa malam gitu. Terus kayak akhirnya dari yang pengennya coba ikut asik sampai yang akhirnya kayak ya aku rasakan ya, dan aku akhirnya bisa jadi pelayan juga, akhirnya bisa jadi gitu loh. Jadi kayak cara Tuhan bekerja gitu. Kalau kegiatannya biasanya kami selalu ada saat teduh, di mana saat teduh itu ya kita pujian, penyembahan, terus sharing firman, habis itu pujian penyembahan lagi, habis itu doa syafaat, baru kita kayak praise gitu. Jadi itu kayak saat teduh gitu. Saat teduh itu ada saat teduh pagi dan malam, ya. Terus pelayan-pelayannya dari saat teduh itu kita juga biasanya ini dibagi teratur nih. Biasanya hari Senin anggota grup, hari Rabu dari teman-teman atau dari misalkan pendeta dari mana atau apa mengundang gitu. Hari Jumat dari mana lagi. Jadi kayak ada saat teduh malam itu di Senin, Rabu, dan Jumat. Hari Minggu itu kita ada ibadah online juga. Biasanya mengundang pendeta atau mengundang siapa, itu ada ibadah online. Sarananya itu lewat Zoom di mana kalau misalnya ditanya Zoom berbayar atau apa sampai berapa orang, puji Tuhan yang kasih berkat terus lah gitu. Terus saat teduh pagi itu kita programnya membabat habis Alkitab. Puji Tuhan perjanjian baru udah selesai. Jadi kayak sekarang kita terus lah mau coba untuk ngabisin satu Alkitab nih. Saat teduh pagi itu setiap hari kecuali hari Sabtu dan Minggu. Jadi setiap hari gitu. Itu sih kegiatannya. Kita ada kegiatan yang saat teduh, terus ada Bible journaling juga. Kan itu di Senin, Rabu, Jumat. Terus di hari Kamis ada Bible journaling. Terus setiap 1 bulan sekali kita ada puasa bareng-bareng. Terus
ada kuis Alkitab biasanya tuh di chat di grup sampai yang chatnya tuh ngehang sendiri gara-gara banyak banget pada ikutan kuis gitu. Kegiatan-kegiatannya online, tapi puji Tuhan banget selama udah 1 tahun ke belakang ini banyak akhirnya Tuhan pertemukan kita secara offline untuk benar-benar melakukan kegiatan offline sampai akhirnya yang tadi aku bilang kita bisa bikin ibadah di mana, kita bisa bikin pujian penyembahan di mana. Itu semua aku percaya Tuhan baik banget gitu. Aku percaya Tuhan kok yang bakal tuntun terus nanti ke depannya bagaimana. Oke, thank you Kak. Oke, mungkin Kak Beril bisa ini ya, seperti yang tadi Kak Beril bilang, yang Kak Beril rasain gimana dari kelas balik masa lalu yang kurang baik di hadapan Tuhan, pada akhirnya Tuhan lawat sehingga sekarang bisa jadi pelita dan berkat. Mungkin pesan dari Kak Beril untuk Takumers, untuk audiens, untuk followers Kak Beril juga, bahkan untuk kaum muda-mudi di Indonesia nih Kak. Apa Kak? Oke. Dari satu mungkin bisa dibilang pembelajaran dari hidup yang aku lalui gitu ya. Buat Takumers, buat generasi muda, teman-teman yang menonton ini, aku cuma mau bilang, teman-teman, sebisa mungkin jauhi pergaulan jauhi hal-hal yang membuat diri kamu sendiri itu rusak. Jauhi hal-hal yang membuat diri kamu sendiri itu rusak. Karena teman-teman, lebih baik udahan dulu daripada ditegur langsung sama Tuhan. Karena kalau ditegur langsung sama Tuhan tuh rasanya kayak gimana ya, tapi mungkin itu cara Tuhan gitu. Mungkin cara Tuhan dengan setiap anak-anak tuh pasti berbeda. Tapi satu hal yang aku mau ingetin, kalau misalkan kalian punya relasi sama Tuhan, kalian udah punya relasi sama Tuhan, kalian apapun deh, di saat kalian lagi bergumul, di saat kalian lagi capek, di saat kalian lagi frustasi, overthinking lah, biasanya kan suka malam-malam nih, aku overthinking banget nih anaknya, malam-malam suka sambil scrolling TikTok. Padahal nih ya, aku suka gini, aku suka scrolling TikTok, ada yang cuma isinya kata-kata gitu tapi sedih gitu, kayak bikin galau sampai nangis gitu, sampai kayak yang nusuk banget. Tapi kalau baca firman Tuhan, apaan sih, nggak ngerti kayak nggak mencoba untuk mengerti, nggak mencoba untuk kayak tertarik dari situ. Tapi kalau misalnya scrollingnya si kata-kata di TikTok itu supaya berjam-jam sampai air matanya tetes terakhir deh kayak itu. So, teman-teman, aku mau kayak di saat kalian punya pergumulan, di saat kalian punya satu hal yang membuat kalian lagi jatuh atau apapun itulah, saat kalian datang sama Tuhan, kalau Tuhan bilang apa, turutin kata Tuhan. Udah. Mungkin menurut kalian gak masuk akal, mungkin menurut kalian kayak Tuhan yakin, mungkin menurut kalian kayak Tuhan berat banget, kayaknya gak bisa deh aku ngelakuin itu. Nggak. Coba berpikir untuk kalau ini jalannya Tuhan, pasti yes, pasti wow. Coba ikutin maunya Tuhan apa, jalan sesuai dengan arahan Tuhan seperti apa, ya. Apalagi generasi muda nih, ternyata Tuhan maunya kesini. Oke, coba let's go, kita ikutin aja nih jalannya Tuhan kayak gimana. Oke, let's go, kita ikutin lagi yang kesini. Tapi Tuhan kayaknya enak yang kesini. Enggak, kata Tuhan kayak gini, berarti kayak gini ya ikut. Ya, kalau udah ikut tuh jalannya Tuhan, tenang. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang bawa, Tuhan yang berlari di depan kita, menuntun kita sampai rencana Tuhan yang indah buat kita. Oke, Kak Beril. Dari sini ya teman-teman, aku belajar dari seorang sosok Kak Beril bahwa lakuin aja apa kata Tuhan. Awalnya memang kita kayak menawar, rasanya kayak, aduh Tuhan, ntar dulu Tuhan. Namanya anak muda, rasanya kayak, aduh Tuhan, namanya pastilah ada yang namanya katanya malas. Tapi ketika memang Tuhan turun tangan dan Tuhan juga bekerja, kadang Tuhan malah menjadikan sesuatu itu di luar batas pemikiran kita. Dan dari sini aku juga dapat belajar dari seorang Kak Beril bahwa seseorang yang punya kilas balik masa lalu yang mungkin kurang di hadapan Tuhan, sekarang bisa Tuhan pakai luar biasa buat memberkati banyak orang. Jadi buat teman-teman, seperti apa yang tadi Kak Beril bilang, lakukanlah. Jangan, yaudah, kalau Tuhan bilang ke sini, ya do it. Karena kita nggak akan tahu bahwa apa yang telah Tuhan lancarkan ke hidup kita. Sesekali kita tanya Tuhan sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita.